Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ar-rahmatul muhdat wan na'matul musdat was sirajul munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya menyuruh kita, istaqimu walan tuhsu. Hendaklah kalian itu istiqamah. Niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Istiqamah artinya tetap, continue, lestari. Maksudnya kita disuruh agar melestarikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga ketaatan-ketaatan itu sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kalian sampai kematian mendatangi kalian. Istiqamah adalah ibadah yang tidak mudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syayyabatni Hud." Surat Hud telah membuat aku beruban. Ditanyakan ke Nabi, mengapa hal tersebut terjadi ya Rasulullah? Tabiat seseorang itu beruban karena terbeban dengan pikiran tentang urusan dunia. Makin berat pikirannya, makin besar impian-impian dia untuk mewujudkan kebahagiaan dunianya, maka makin cepat proses pengubadan
terhadap rambutnya. Tetapi Nabi SAW berkata, surat Hudlah yang membuat aku beruban. Karena di dalamnya ada perintah Allah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Hendaklah engkau ya Muhammad istiqamah terhadap apa yang telah diperintahkan, beserta orang-orang yang bertaubat bersamamu. Rasulullah SAW di saat mendapatkan instruksi Allah untuk komitmen terhadap perintah Allah, membuat beliau takut. Karena ini ranah tidak mudah. Ada nuansa, ada kesempatan kita suka beribadah kepada Allah. Mungkin saat ini kita merasakan semangat kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga terdorong kita untuk sholat, untuk berjamaah, bersedekah. Tetapi banyak waktu hal itu tidak ingin kita lakukan. Oleh karenanya itu banyak dari kita gagal menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak bisa menjaga apa dari kebaikan yang telah Allah berikan ke kita untuk kita lakukan. Fastaqimu walan tuhsu. Hendaklah kalian istiqamah dan kalian tidak akan mampu menghitungnya. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah SAW menjanjikan ke kita, seorang hamba apabila punya komitmen kuat untuk patuh kepada Allah, maka dia akan diberikan kebaikan-kebaikan yang dia sendiri tidak akan mampu menghitung banyaknya kebaikan itu. Dimulai dari kehidupan dunianya sampai kehidupan akhiratnya. Ibadah seseorang tidaklah diukur dengan banyaknya kepatuhan yang dia lakukan. Akan tetapi ibadah itu terukur di sisi Allah di saat seorang hamba komitmen melakukan ketaatan tersebut. Khairul a'mal adwamuha. Sebaik-baik ketaatan, sebaik-baik amal itu adalah yang kontinu. Wa in qalla, walaupun dia sedikit. Kanat Aisyah idza amilatil amal lazimathu. Ibunda Aisyah apabila melakukan satu amal, maka dia akan konsisten dengan amal itu. Jadi kebaikan yang didapatkan dari istiqamah, Allah akan membanyakan ketaatan-ketaatannya walaupun terlihat dia sedikit. Dan di antara kebaikan yang didapatkan lewat istiqamah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Sungguh orang-orang yang telah beriman, orang-orang yang berkata Allah adalah Tuhan kami,
kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih. Ada dua sifat yang membunuh manusia: takut dan sedih. Takut itu lahir tatkala seseorang akan menghadapi masa depannya. Dan kesedihan itu datang di saat seseorang telah memikirkan apa yang telah dia perbuat. Yakni kesedihan itu lahir tentang masa depan kita. Dan ketakutan lahir tentang masa depan kita, dan kesedihan lahir terhadap apa yang telah kita lewati. Dan hidup ini di dua waktu itu. Apa yang telah lewat dan apa yang akan kita hadapi. Itulah kehidupan dunia. Orang-orang yang istiqamah setelah dia beriman kepada Allah dan menunjukkan kepatuhan iman itu, maka Allah berjanji akan mensejahterakan kehidupan dunianya. Allah akan senantiasa membimbing dia sehingga apa yang dia lakukan tidak akan melahirkan kesedihan, dan dia senantiasa menatap masa depannya dengan penuh optimis dan percaya terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain redaksinya sama. Al-Haqq Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, sungguh orang-orang yang telah berkata Allah adalah Tuhan kami, kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka malaikat-malaikat akan turun terhadap mereka dan memberikan pesan kepada mereka, janganlah kalian takut dan janganlah pula kalian bersedih. Sebahagian ulama tafsir memberikan penafsiran tentang ayat ini turun kepada orang-orang yang sedang menghadapi sakaratil maut. Puncak fitnah yang dihadapi seorang hamba tatkala dia berhadapan dengan sakaratil maut. Mereka-mereka yang beriman dan istiqamah, letih menjaga itu semua, di akhir-akhir hidupnya Allah menurunkan malaikat yang begitu sangat banyak. Dan malaikat itu membawa pesan dari Allah, jangan engkau bersedih dan jangan pula engkau takut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan gembirakanlah mereka dengan sorga, yakni mereka dijanjikan Allah sorga, atau tepatnya mereka telah melihat sorga, telah tahu akan ditempatkan Allah di sorga saat mereka masih di dunia. Kita banyak mendengar cerita-cerita orang saleh atau matinya orang-orang saleh. Terkadang dia memberikan isyarat tentang keesaan Allah. Terkadang kita mendengar ucapan-ucapan tauhid
la ilaha illallah atau ucapan Allah. Ini adalah efek di saat hamba itu melihat kemuliaan-kemuliaan yang Allah janjikan ke dia, sehingga dia tidak sabar untuk meninggalkan kehidupan dunia ini. Dia lebih memilih kehidupan di sisi Allah daripada kehidupan dunia. Rasulullah SAW di dalam riwayat ditanya oleh malaikat untuk memilih menjadi orang yang abadi hidup atau berpulang ke sisi Tuhanmu. Beliau berkata kepada malaikat, bal ila rafiqil a'la. Aku lebih memilih kembali kepada teman yang tertinggi, Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, kepatuhan serta ketaatan kita kepada Allah akan melahirkan kedamaian, kenyamanan hidup. Anda jangan pernah bermimpi dengan luasnya dunia yang diberikan ke kita, maka kehidupan kita akan sejahtera. Akan tetapi kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan hanya kita dapatkan tatkala kita telah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu menjalin kemesraan dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah senantiasa mengingat kita. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, niscaya aku mengingat kalian. Dan di saat seorang hamba diingat Tuhannya, itu lebih besar yang dia dapatkan. Waladzikrullahi akbar. Dan di saat Tuhanmu, Allah mengingatmu, maka itulah yang terbesar kau dapatkan. Istaqimu walan tuhsu. Hendaklah kalian istiqamah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitung kebaikan darinya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. اللهم صل وسلم وزد وعنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأنقل للصحابة أجمعين. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa jazarana an ma'asiyatihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar watruku ma naha anhu wa jazar wa'lamu anna ad-dunya daru mamar wa anna al-akhirata daru maqar fakhudhu min mamarrikum ila maqarrikum wa la tahtakku astarakum inda man ya'lamu asrarakum wa'lamu anna Allaha amarakum bada'a fihi binafsi وثنى فيه بملائكته بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم
wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an khulafaihil arba' wa an sittatil baqina minal asyara was sahabati wat tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.